Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ranky SS di channel Ranky SS, channel yang membahas tentang video pembelajaran matematika SMA. Oke guys, yuk di video kali ini saya akan membahas mengenai matematika wajib kelas 10 trigonometry, yaitu subbabnya tentang sudut istimewa. Oke, sudut istimewa, apa istimewanya sih Pak dari sudut istimewa? Oke, ya kita lihat yuk. Gini, sudut istimewa nih, dia bukanlah sebuah konsep, dia bukanlah sebuah bab yang utama. Dia bukan sebuah bab utama, melainkan sebuah bab penunjang doang ini nih. Dia penunjang. Bab penunjang yang akan kamu ketemu sampai nanti kamu kelas 12. Oke? Sampai kamu kelas 12, kamu akan selalu nanti kamu ketemu dengan sudut istimewa kalau topiknya adalah tentang trigonometry gitu ya. Jadi awas, ingat-ingat ya, ini akan selalu kepake, jadi kuasai baik-baik tentang sudut istimewa. Oke, kita lihat. Sebenarnya apa sih Pak sudut istimewa tuh Pak? Gini, sudut, saya tulis dulu di sini ya. Istimewa. Itu ada 5 jenis untuk saat ini. Untuk saat ini ada 5 jenis sudut istimewa yang nanti beriringan dengan dengan nanti kamu nambah konsep, nambah materi sudut istimewa, kamu akan tahu dia akan banyak sekali nanti sudut istimewa. Tapi untuk sekarang 5 dulu deh, kita batasi 5 dulu ya. Oke, jadi pertama ada 0 derajat, kalau ini patokannya derajat ya. Kemudian ada 30 derajat, kemudian ada 45 derajat, kemudian ada 60 derajat, terakhir ada 90 derajat. Ini kalau kita pakai ukurannya adalah derajat. Kalau kita pakai radian Pak, berarti ini adalah 0 radian. Yang ininya adalah pi per 6 radian. Yang ini adalah pi per 4 radian. Pi per berapa ini? 3 ya. Radian, yang ininya apa? Pi per 2. Ingat, karena konversi dari radian ke derajat ya, bukan ke sudut. Konversi dari radian ke sudut itu kamu sudah belajar kan di perbandingan trigono sebelumnya ya, di materi prasyarat. Apa ininya? Konversinya pi radian akan sama dengan 180 derajat. Jadi kalau ada 90 derajat berarti kan dibagi 2, maka ininya pi per 2 begitu. Pak, radiannya nggak ditulis Pak? Nggak, untuk mempermudah penulisan ini nggak ditulis. Nah, kadang-kadang awas hati-hati. Kadang-kadang dalam beberapa buku kayak buku Sukino yang matematika wajib itu satuannya bukan radian tapi pangkat C. Jadi pi pangkat C. Pi pangkat C ini sama saja dengan pi radian. Pi radian. Jadi kalau misalkan kamu punya ada 3 pi pangkat C, berarti dia sama dengan 3 pi radian. Begitu ya. Ini sama. Gitu ya. Oke. Jadi kalau ada pangkat C dalam sebuah sudut trigono, berarti dia satuannya radian. Kalau bukan pangkat 0 sebenarnya ya, tapi ininya derajat lah. Ini pangkatnya 0 gitu. Mirip-mirip sama pangkat 0. Begitu. Oke, jangan bingung sama radian begini ya. Oke, sip. Nah, sekarang sudut istimewa ini memungkinkan kita menghitung berapa nilai sin 30, berapa nilai cos 60, berapa nilai tangen 45 misalkan tanpa menggambar segitiga siku-sikunya. Gitu. Karena sudut istimewa ini sudah diketahui nilainya. Pak, tahu dari mana, Pak? Ya dari tabel. Ini udah diketahui nih, ini harus dihafalkan. Jadi sudut istimewa tadi kan yang di atas ya, 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sin 0, sin alfanya, nilai sinnya di sini ya. Sin 0, 0 nilainya. Ini udah ketentuan. WAJIB dihafal, wajibul kudu dihafal. Begitu. Oke, nanti penurunannya kenapa? Itu bukan materi SMA sebenarnya. Sin 30 derajat, setengah. Sin 45 derajat, setengah akar 2. Sin 60 derajat, setengah akar 3. Sin 90 derajat, 1. Ini sudah pasti, ini udah nggak mungkin nggak di seluruh dunia. Pengen kamu di Nigeria, pengen kamu di mana? Di Denmark, pengen kamu di Madagaskar. Sin 45 ya pasti setengah akar 2, begitu. Gitu ya. Nah, yang cosnya Pak bagaimana ya Pak? Yang cosnya dibalik. Kalau 0 ini dari 0 ke 1 urut, sekarang cosnya dibalik. Dari 1 ke 0, jadi ininya 1. Cos 30 derajat yo setengah akar 3, cos 45 derajat yo setengah akar 2, cos 60 derajat yo setengah, cos 90 derajatnya 0. Begitu bosku, gitu ya. Nah,
ini harus kamu ingat, wajib kamu hafalkan. Nah, kadang-kadang ada beberapa cara ngapalinya. Ini bisa juga saya tulis yang 0 nih ya. Jadi saya tulis jadi setengah akar 0. Yang setengah ini adalah setengah akar 1. Yang ininya saya tulis setengah akar 2. Ininya berarti setengah akar 3. Yang ininya setengah akar 4. Akar 4 itu kan 2 ya. 2 kali setengah 1. Pak, ini udah enak-enak 0 sama 1. Kenapa dibikin akar-akaran lagi, Pak? Biar enak, jelas. Lihat nih. Depannya setengah kan? Setengah semua. Akarnya ngurut 0, 1, 2, 3, 4 begitu. Berarti kalau yang kosnya kamu balik. Ini setengah akar 4, ininya setengah akar 3, ininya setengah akar 2, ininya setengah akar 1, di sininya adalah setengah akar 0. Pak, pakai yang mana, Pak? Yang biru, yang merah ini apa yang hitam ini? Bebas. Sama saja kok, Bos, sama saja. Kamu tinggal mau ngapalin yang mana, tinggal kamu pilih aja. Dan ini sekali lagi saya katakan, ini nggak bosan-bosan saya bilang WAJIB, wajibul kudu dihafal. Karena kalau nggak dihafal kamu nggak bisa nanti, percaya sama saya deh. Sampai kamu nanti kelas 12 SMA, ini akan selalu muncul, ini akan selalu ada nih yang ini, sudut istimewa. Kalau kamu berhubungan sama trigonometri. Kadang-kadang beberapa kali saya menemukan ada siswa kelas 11, ada siswa kelas 12, itu nggak kenal trigono, nggak kenal sudut istimewa. Berapa sin 30? Hah? Berapa ya, Pak? Nggak tahu, Pak. Wah, bahaya. Hati-hati, jangan sampai kamu seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi ini sudut istimewa yang wajib kamu hafal. Pak, perbandingan trigono kan nggak cuman sin sama kos, Pak. Ada sekan, ada tangan, ada kosekan. Kalem, bray, kalem. Sebenarnya bisa juga dibikin dalam satu tabel, tapi nanti tabelnya jadi banyak. Tabelnya jadi gede, kamu ngapalinya sulit gitu. Kamu ngapalinya satu aja tabel yang di sini, tabel yang ini aja udah kamu apalin. Nanti masalah berapa tangan 30, berapa sekan misalkan, itu ada contohnya. Kita lihat. Sekarang kita sampel dulu. Contoh yang pertama, tentukan nilai dari sin 30 derajat dikurangi cos 90 derajat ditambah 4 sin 45 derajat dikali cos 45 derajat. Gas. Kita munculkan dulu yuk sudut istimewa tabelnya nih, biar hafal. Pak, saya kalau misalnya belum hafal, saya akan tulis terus. Nggak apa-apa, boleh. Boleh malah. Ketika kamu latihan, ketika kamu ngerjain latihan, kamu tulis ulang aja tabel ininya. Atau kalau perlu kamu tempel deh di kamar kamu deh gitu. Kamu biar sambil tidur, oh, sin 30 setengah, oke siap. Gitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kita lihat, kita tulis ulang soalnya ya. Sin 30 derajat, berarti tulis sin 3, sin 30 derajat dikurangi sama, saya tulis ulang soalnya dulu. Cos 90 derajat ditambah sama 4 sin 45 derajat dikali sama cos 45 derajat. Oke, siap. Gas, kita lihat yuk. Ini berapa nih? Sin 30 derajat. Sudutnya 30, nilai sinnya setengah, Pak. Oke, siap. Ini setengah. Gitu ya. Cos 90, sudutnya 90, berapa nilai cosnya? 0. Oke. 4 kali sin 45, mana 45? Cus, berapa nilai sinnya? Oh, yang di atas ini, Pak. Berarti dia 4 dikali sama setengah akar 2. Cos 45 sami mawon. Berarti ini adalah setengah akar 2. Karena nilai sudutnya 45, nilai cosnya ya di sini kan. Yaudah, kamu hitung. Setengah kurangin 0 kagak ngepek, Bambang. Kita kaliin yang ini yuk, tinggal tambah aja 4. Setengah ame setengah. Oh, 1/4 dikali akar 2 sama akar 2 jadi 2. Ingat, kalau ada akar 2 dikali sama akar 2, dia akan sama dengan akar 4 kan gitu. Nah, akar 4 berapa sih? 2. Jadi langsung aja prosesnya dari sini ke sini. Intinya, kalau dalam akarnya sama, berarti akarnya hilang aja ya. Atau akar A dikali sama akar A sama dengan A. Dah, gitu aja. Oke, dengarkan lagi ya. Coret yuk, ini sama ini habis, jebret, tinggal sisanya apa ya, Pak? 1/2 ditambah ame 2. Ya wes, samain penyebut bawahnya 2. 1 ditambah ini berapa? 4 ya. Maka dia sama dengan 5/2. Oh, ternyata jawabannya 5/2, Pak. Siap, Bang. Oke, ini dia jawabannya. Gitu ya. Oke. Paham ya? Contoh yang pertama, gas. Paham dong? Sip. Kita lanjut yuk ke nomor yang kedua. Contoh selanjutnya. Nah, tentukan nilai dari kosekan 30 derajat dikurangi sama sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah tangan di 60 derajat kuadrat, ada kuadratnya, tangan kuadrat 60 derajat. Oke, sebelum kita lanjutkan, biasa saya munculkan tabelnya dulu biar kita ingat ya, biar kita ngeceknya gampang. Nah, lalu ada hal yang harus kamu pahami dulu, ada rumus yang harus kamu kuasai dulu. Rumus di trigono ada salah satunya, kita punya sin, bukan sin, kosekan dulu.
kosekan alfa sama dengan 1/sin alfa. Ingat, kosekan alfa sama dengan kebalikan dari sin ya. Kemudian kalau ada sekan Pak, sekan alfa sama dengan kebalikan dari cos, 1/cos alfa. Kemudian kalau kita punya tangen alfa itu sama dengan apa? Sin alfa dibagi sama cos alfa. Begitu pula dengan kotangen. Kotangen itu kan kebalikan alfa, kebalikan dari tangen ya. Maka dia akan sama dengan di sininya cos alfa dibagi sama sin alfa. Oke. Ini adalah rumus tambahan yang WAJIB KUDU alias wajib dan kudu kamu hafalkan juga. Jadi trigono ini bukan cuma menuntut kemampuan kamu ngerjain soal bukan tapi menuntut juga kemampuan kamu menghafal rumus. Kamu harus tahu rumusnya mana aja begitu. Oke. Ya, ingat kebalikan dari kosekan itu adalah sin, kebalikan dari sekan itu adalah cos. Ingatnya apa? Apa namanya ini? Huruf depannya berlainan ya. Kalau depannya C, maka kebalikannya S. Ini depannya S, kebalikannya C. Begitupun sebaliknya. Oke, ya. Sekarang kita punya kosekan kuadrat 30, ada sin 45, cos 45, tangan 60. Kita cari satu-satu dulu yuk. Yang paling mudah kita cari siapa? Kosekan 30 dulu ya. Kuadratnya nanti deh. Kosekan 30 derajat. Kosekan itu apa tadi? 1/sin. Siap. Berarti dia 1/sin 30 derajat. Yang artinya sin 30 derajat berapa nilainya? Setengah. 1/setengah. Maka 1 dikali 2/1. Naik ke atas ya setengahnya. Alias 2. Oke siap Pak. Kosekan 30 derajat sama dengan 2. Gas. Kita lanjut ke yang tangent. Tangan ya. Tangan 60 derajat. Pak, di sini tanpa TAN. Bapak nulisnya TG sama saja. Ya, TG atau tan boleh sama saja. Gitu ya? Oke, tangan 60 derajat. Berarti tangan itu kalau dari rumus ini apa? Sin per cos. Maka dia punya sin 60 derajat dibagi sama cos 60 derajat. Yang artinya sin 60 derajat. 60 derajat mana sinnya? Oh ini setengah akar 3. Cosnya mana cosnya? Oh ini setengah coret-coret. Maka dia akar 3. Oke siap dah selesai. Selesai untuk yang di sini bos. Belum ke soal bos. Kalem bos, kalem. Oke, kita masuk soal yuk. Ini nih, kosekan kuadrat 30 derajat saya tulis jadi kosekan 30 derajat tapi dikuadratin. Sama ya. Penulisan ini sama penulisan ini sama. Dikurangi sama, saya tulis ulang soalnya ya, sin 45 derajat dikali sama cos 30 derajat ditambah ini juga sama nih, tangan 60 derajat dikuadratin. Oke, penulisannya kuadratnya di luar. Yuk kita masukin nilai-nilainya. Yuk, kosekan 30. Oh, ini tadi 2. Siap, 2 tapi dikuadratin coy. Sin 45 berapa coy? 45 nilai sinnya. Oh, setengah akar 2. Cos 30 coy. 30 nilai cosnya. Oh, setengah akar 3. Tangan 60 coy, akar 3. Tambah akar 3 tapi dicuadratin. Yuk kita hitung yuk. 4 dikurangi setengah kali setengah itu adalah 1/4. Akar 2 kali akar 3 itu adalah akar 6 ditambah 3. Akar 3 dikuadratin ya, hilang akarnya. 4 sama 3 ngap, berapa ngap? 7 dikurangi sama 1/4 akar 6. Pak ini gimana Pak ngitungnya Pak? Nggak usah dihitung coy, sudah coy. Lo emang kenapa gak usah dihitung Pak? Lo kan di sininya tujuannya kagak ada akar. Yang 1/4-nya dia punya akar yang gak bisa diapa-apain. Sama aja kayak kamu ada kambing kurangi sapi. Kagak bisa kambing kurangi sapi jadi setengah kambing setengah sapi, kan gak bisa ngap gitu. Awas hati-hati ya, begitu ya. Oke sip. Ini contoh yang kedua. Satu lagi gue, kita masuk contoh yang ketiga. Kalau sudutnya menggunakan radian. Oke gas yuk. Ya, contoh. Tentukan nilai dari cos pi per 4 bla 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 gitu deh ya. Yuk kita lihat yuk. Mana nih ya? Sip. Saya mau pertama konversi dulu deh. Konversi atau ubah gitu ya. Ubah yang radian ke dalam derajat. Pak, kalau misalkan langsung ngitung dalam radian boleh nggak Pak? Boleh sebenarnya, tapi kita kan punya tabelnya itu dalam bentuknya sudut. Bukan sudut, semua sudut ya. Dalam bentuknya derajat. Jadi kalau kamu nggak hafal yang radiannya, nggak hafal yang ini nggak bisa. Konversi dulu makanya ke derajat. Kecuali kamu sudah hafal. Kalau kamu sudah hafal, ya monggo, silakan saja, nggak apa-apa. Gitu. Oke.
Kita lihat yuk di sini yuk, ada pi per 4, ada pi per 6, ada pi per 3, pi per 4 sama ya. Kita lihat konversi dari radian ke derajat. Bagaimana Pak? Ingat, kalau kita mau ngubah dari radian ke derajat, maka tujuannya derajat gitu ya. Jadi artinya apa? Yang ini kita kalikan sama siapa? 180 per pi, 180 derajat per pi begitu ya. Oke. Atau gampangnya kamu ubah aja deh, kamu ubah gampangnya. Pi-nya kamu ubah jadi 180 derajat begitu. Itu lebih mudah nantinya, lebih mudah nantinya. Oke. Kita konversi dulu yuk. Yang pertama ada pi per 4. Pi per 4. Kita ubah pi-nya 180. 180 derajat dibagi 4 berarti dia akan sama dengan berapa ya Pak? 45 derajat. Oke, siap. Berarti yang ini 45 derajat. Kemudian pi per 6. Pi per 6 sama dengan 180 derajat dibagi sama 6. Berapa tuh? 30 derajat. Oke, berarti yang ini 30 derajat. Tinggal sekarang pi per 3. Pi per 3 sini aja yuk. Cukup lah ya. Pi per 3 sama dengan berarti 180 derajat dibagi 3. Oh, ternyata 60 derajat saudara-saudara. Gitu ya. Oke, tinggal kita masukin aja. Yo, saya tulis ulang soalnya ya. Soalnya di sini saya tulis ulang. Sini aja deh. Cos berarti pi per 4 itu adalah 45 derajat dikali sama sin 45 derajat ditambah sama 3 dikali cotangan pi per 6 30 derajat tapi dikuadratin dibagi bawahnya bos sekan itu apa? Sekan nanti kita hitung deh. Sekan 60 derajat ditambah sama tangan 45 derajat. Oke. Sekarang yang ada di tabel mana? Sin sama cos. Berarti tinggal kita hitung masing-masing kotangan, tangan sama sekan gitu ya. Kita hitung sebelah sini yuk. Nih, sebelah sini. Misalkan kamu sudah hafal nih, nilai sekan 60 berapa? Nggak usah kamu hitung ulang di sini, paham nggak maksudnya? Jadi langsung aja kamu masukin ke nilai gitu. Langsung aja kamu masukin ke ke bentuk ininya gitu ya. Oke, karena kita masih awalan, kita pelan-pelan dulu yuk. Masukin cotangan dulu, cotangan. Ingat, kotangan 30 derajat itu kotangan itu apa? Cos 30 derajat per sin 30 derajat. Ingat, ayo di soal sebelumnya ya. Di soal sebelumnya. Nilai cos 30 mana Pak? Cos sudut 30. Cosnya ini berarti dia sama dengan setengah akar 3. Sin 30. Oh ini sin. Berarti dia sama dengan setengah. Coret-coret. Oh ternyata nilainya akar 3. Siap. Dah nih yang ini cotangan nih. Sekarang sekan 60. Ngab, siap ngab. Sekan 60 derajat. Apa ini? 1 per, ingat, sekan itu kebalikan dari apa? Kosinus. Kosinus 60 derajat ya. 60 derajat. Sip. 1 per mana cos 60? Sudutnya 60, nilai cosnya mana? Oh, setengah, Pak. Setengah alias naik langsung 2 gitu ya jadinya ya. Oke. Lalu lanjut sekarang yang ketiga, tangan 45 derajat. Mana tangan 45 ini kan? Jadi tangan 45 ingat, tangan itu rumusnya apa? Sin 45 dibagi sama cos 45. Berarti kalau sin 45 berapa? Setengah akar 2. Yang ini kan? 45 sinnya setengah akar 2. Cosnya Pak? Sama. Cosnya ternyata setengah akar 2. Berarti nilainya berapa Bang? 1. Oke bos, siap. Oh, Sudin. Kita masukin yuks ke sini. Yuks, yuk. Set. Cos 45 berapa? Cos 45 tadi setengah akar 2. Sin 45 setengah akar 2. 3 dikali cotangan 30 derajat. Kotangan 30 derajatnya itu adalah akar 3 tapi dikuadratin. Sekan 60 derajat 2 ditambah tangan 45 1. Yuk. Hitung sini aja deh. Teng gitu ya. Setengah sama setengah, seperempat ngab. Oke, akar 2 kali akar 2. Ingat tadi, dikali 2 gitu ya. Ditambah 3, akar 3 dikuadratin. Berarti kan 3 juga tuh. Akarnya hilang. Per 3. Yang di atas berarti dia sama dengan coret-coret setengah nih. Setengah ditambah sama 3 kali 3 adalah 9 dibagi sama 3. Wah Pak, kagak enak Pak. Ada pecahan dalam pecahan Pak. Siap. Kita kalikan 2. Atas kali 2, bawah kali 2. Biar enak aja ya. Biar yang setengahnya hilang. Jadi apa tuh? Ayo ganti warna biru ah. Ya. Jadi apa yang di atas tuh? 2 dikali sama setengah berarti 1 ditambah 2 dikali sama 9 18. Kemudian bawahnya ada 6. Yaudah
1 tambah 18, 19 dibagi sama 6. Oh, ternyata ini dia jawabannya. Siap. Begitu ya. Oke, jadi ini contoh-contoh pengerjaan menghitung sudut istimewa. Karena sebenarnya kadang-kadang di soal ini nggak kayak gini. Ini hanya untuk memperlancar kamu aja, untuk intinya mah untuk ngapalin sebenarnya sih, untuk ngapalin. Tapi kalau ngapalinnya sin 30 sama dengan setengah itu panjang nantinya. Jadi cara ngapalin yang terbaik di matematika adalah dengan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan sudut istimewa. Begitu ngap? Siap? Ya, oke, siap ya. Sip. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.